Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ma- am- ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك إلا ما علمتنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita dari tidur dan melapangkan dada kita untuk menjalankan pengabdian kepadanya dalam keadaan sehat walafiat dengan limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut di ayat yang ke-66, kalau tidak salah. Surat Al-Hajj ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Innal insana lakafur. Dan dialah Allah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, summa yumitukum, summa yuhyikum, dan kemudian menghidupkan kamu kembali. Innal insana lakafur. Sesungguhnya manusia itu sungguh kufur, ingkar. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu. Setiap umat itu kami jadikan dia sistem agama, sistem ibadah, mansakan, agama syariat. Hum nasikuhu, mereka menjalankannya. Fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbik. Maka janganlah mereka berbantahan dengan engkau fil amri, dalam urusan itu, yaitu dalam urusan syariat. Wad'u ila rabbik, dan ajaklah kepada Tuhanmu. Innaka la'ala hudam mustaqim. Sesungguhnya engkau berada di atas petunjuk yang lurus. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu ma ta'malun. Jika mereka membantah engkau, maka katakanlah Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Dalil kekuasaan Allah SWT yang berikutnya yang dideretkan dalam rangkaian ayat ini, yang ke-6, mulai daripada mempergilirkan malam dan siang, menurunkan hujan dari langit, menghijaukan bumi, menundukkan untuk kita bumi ini dan kapal-kapal yang berlayar, menahan langit. Maka ini selanjutnya yaitu dialah yang menghidupkan kamu. Ini diulang lagi karena ini banyak ayat yuhyi wa yumitu.
kaifa takfuruna wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum. Jadi banyak sekali ayat yang mengingatkan kita bahwa Allah itu yang menghidupkan, yang memberi kehidupan. Karena dialah sumber kehidupan. Wal hayyu. Dialah yang maha hidup. Tidak ada kehidupan kalau tidak diberi oleh Allah, oleh yang punya kehidupan itu kehidupan. Jadi maka ini harus kita tanamkan bahwa hidup kita ini punya kepunyaan Allah SWT. Allah yang menghidupkan kita, yang memberi nafas kita itu Allah, yang menyediakan oksigen untuk kita supaya kita hidup itu Allah, yang menyediakan keperluan hidup kita itu Allah SWT. Sehingga sampai sekarang semaju apapun ilmu dan teknologi manusia belum bisa menciptakan hidup. Walaupun sekecil rangi, lebih kecil dari badan nyamuk, belum bisa diciptakan oleh manusia yang hidup. Karena itu hidup itu adalah milik Allah. Allah yang memberikan kita kehidupan. Wa huwa allazi ahyaakum. Jadi jangan mengerengkam terus. Terus cabut nyawanya itu mati. Wa huwa yumitukum. Ahyaakum summa yumitukum. Kemudian mematikan kamu. Nah itulah summa yuhyikum, kemudian nanti dihidupkan lagi. Hidup dan mati itu mudah bagi Allah SWT karena dia maha hidup, memberikan kehidupan, dan dia bisa mematikan, menghidupkan kembali. Itu adalah perkara mudah bagi Allah SWT. Tetapi di mana? Innal insana lakafur. Sesungguhnya manusia itu kafur. Kafur itu bahasa kaminya mengerengkam, ingkar. Tidak sadar diri bahwa nafas yang dihirupkan setiap detik itu adalah milik Allah dan punya Allah, dan Allah yang memberikannya. Nah itulah tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, dan ini sekalipun nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang diingatkan dalam rangkaian ayat ini. Nah, karena Allah memberikan hidup dan diistimewakan manusia ini dengan akal, dia perlu pedoman. Maka dinyatakan di kulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat itu kami jadikan mansakan. Mansakan itu dari nusuk. Asal artinya ibadah. Asal mulanya nusuk itu adalah ibadah, rangkaian ibadah dalam dalam ibadah haji. Itu ibadah, rangkaian ibadah, ya, sehingga rangkaian ibadah di penyelenggaraan haji itu disebut manasik. Manasik itu kata jamaknya, kata tunggalnya mansak. Itulah mansakan. Itu suatu serangkaian ibadah. Ya, ada yang dimaksud diri sama dengan walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi dijadikan syariat dan minhaj, jalan tertentu. Yang diikuti oleh setiap umat. Jadi digunakan di sini dari istilah yang lebih umum, dari istilah yang khusus biasanya diselenggarakan dalam
prosesi haji, maka di sini mansakan adalah sistem kehidupan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan syariat. Supaya apa? Supaya hidup manusia itu bermakna dan kembali nanti dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sesuai dengan mansakan, sesuai dengan mansak yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yunazi'unnaka. Ada yang baca fala yanza'annaka. Fala yanza'unnaka. Ya. Jadi kalau dibaca yanza'unnaka itu artinya bahwa agama itu tidak bisa dicabut oleh siapapun karena dia sudah kokoh. Ya. Tapi bahasa jumhur qari membaca fala yunazi'unnaka. Ya. Fala yunazi'unnaka, janganlah mereka memperbantahkan, berbantahan dengan engkau fil amri, dalam urusan itu, yaitu dalam urusan syariat yang diturunkan oleh Allah SWT. Mesti ikut. Jadi ini dalil bahwa syariat agama yang terdahulu itu sudah dinasakh. Ya. Tidak boleh dilawan, ikutlah syariat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan Nabi mengajak kepada syariat itu, wad'u ila rabbik, ajaklah kepada Tuhan. Ya. Jadi semua manusia diajak kepada Tuhan, yaitu kepada agama yang lurus. Sebab innaka la'ala hudam mustaqim, sesungguhnya engkau berada di atas petunjuk yang lurus. Ya. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu ma ta'malun. Jika mereka membantah engkau, maka katakanlah Allah lebih tahu dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi ini pernyataan tentang kekuasaan Allah, bahwa hidayah itu adalah milik daripada Allah SWT. Tugas Rasul itu adalah menyampaikan. Kalau mereka membantah, maka itu perhitungannya pada Allah SWT. Allah lebih tahu dengan apa yang dikerjakan oleh mereka. Allah lebih mengetahui apa yang dikhitabnya kepada orang-orang musyrik dan orang-orang ahlul kitab, ahlul kitab yang ada, karena mereka memang selalu membantah, selalu menolak dan membantah apa yang disampaikan oleh Allah SWT. Maka adalah hikmah di balik itu yang hanya mungkin diketahui oleh Allah SWT, yang karena dinyatakan juga dalam ayat-ayat, walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah. Kalau Tuhan mau berkehendak, niscaya manusia ini dijadikan satu umat saja. Tetapi mereka berselisih, bermacam-macam aliran. Ya. Maka biarkan aja. Ya. Allah yang punya urusan. Nah itulah sampai di situ itu kandungan ayat atau pesan-pesan kepada kita supaya kita kuat memegang agama dan sadar bahwa kehidupan ini adalah
milik Allah dan kita menikmati hidup ini yang secara gratis diberikan oleh Allah SWT, tidak ada bayar. Kalau yang dibuat manusia bayar, untuk hidup aja lampu itu bayar. Kalau Allah gratis semua. Itu yang perlu kita camkan dan kita sadari. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Di ayat 66 ini dikatakan oleh Allah yang menciptakan kamu dan kita kembali. Kalau kita perhatikan fase kehidupan manusia kan mulai dari alam ruh, alam lahir, alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Itu setiap fase itu terus baru sudah tadi. Jadi yang dimaksud ayat ini yang pertama ini alam dunia ini itu. Iya, jadi kita lahir di dunia. Ya, setelah kita tidak ada, ya, roh itu milik Allah dan diberikan oleh Allah kehidupan sehingga kita hidup. Jadi begitu kita dikandung oleh ibu kita dalam rahimnya, maka kehidupan mulai. Dan disitulah roh itu ditiap kehidupan gitu. Yaitu dengan pertemuan dari perkawinan manusia. Maka oleh sebab itu mesti dihalalkan, karena pertemuan antara laki-laki dan perempuan itu akan menghasilkan kehidupan. Kalau kehidupan itu sudah salah, artinya itu sudah menyeleweng dari apa yang dari kesucian yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Jadi dari hidup di dunia ini kemudian dimatikan itu tentu untuk sampai dihidupkan kembali nanti di hari kiamat. Ya. Ya. Yang pertama, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi tidak ada kita yang melihat Nabi salat. Ya, kita tergantung kepada riwayat-riwayat yang ada. Dan riwayat itu banyak macam. Kalau kita baca Sahih Bukhari aja, kita akan bingung yang mana itu sebenarnya. Apalagi tambah lagi kitab-kitab hadis lain, sudah banyak sekali. Nah, mana yang kita ambil dari semua macam-macam itu? Nah, itulah masalah. Terjadi perbedaan-perbedaan. Mengenai doa tadi, itu doa qunut nazilah yang
pernah diamalkan oleh Nabi selama 1 bulan. Dikerjakan oleh Nabi karena ada satu suku, ya. Suku suku yang sangat kejam. Satu kabilah dari kabilah Arab itu yang sangat kejam, membunuh, menyiksa kaum muslimin. Maka dalam 1 bulan itu Rasulullah berkunut setiap salat. Namanya kunut nazilah. Setelah itu dihentikan oleh Rasulullah. Dalam kunut itu disebut suku itu. Bani Anu, Bani Ani, Bani Anu. Kutuk-kutuklah Bani ini, Bani. Nah, itulah yang ditiru, yang diikuti. Kalau kita kutuk kunut nazilah menyebut objeknya. Suku kabilah aja bisa disebut, apalagi di negeri. Ya, ada dalam Al-Quran sendiri mengutuk, mencela, ada tabbat yada Abi Lahab. Maka kalau kita mendoakan supaya dihindarkan mara bahaya, musibah yang menimpa, itu namanya kunut nazilah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi karena dihentikan oleh Rasulullah dalam mazhab Imam Abu Hanifah, tidak ada kunut. Tapi dalam mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i ada kunut, karena ada hadis menyebutkan Nabi itu berkunut waktu subuh, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, itulah yang kita ikuti, yang kunut itu. Tapi ada juga yang mengatakan diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Malik dari ayahnya. Dia bertanya, wahai ayah, apakah Nabi itu berkunut subuh? Kata ayah Abu Malik ini, namanya Tariq ibn Asyam Al-Asjani. Anakku, itu muhdas. Anakku, itu bid'ah. Ya. Nah, itu kan bingung kita, mana yang benar? Anas bin Malik meriwayatkan Nabi itu berkunut subuh. Tariq bin Asyam mengatakan, itu bid'ah, muhdas. Mana yang kita ikut? Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih. Nah, itulah terjadi. Mana yang dipilih Imam Malik dengan Imam Syafi'i memilih yang riwayat Anas bin Malik, bahwa Nabi itu berkunut subuh. Imam Ahmad bin Hanbal boleh kunut kalau nazilah. Kalau untuk nazilah, kunut nazilah. Ya. Imam Abu Hanifah tidak sama sekali, tidak berkunut. Karena ada riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa Ibnu Mas'ud tidak berkunut. Ya, itu semuanya ada. Cuma mereka tentu saja Imam Mujtahid itu punya alasan. Kenapa memilih ini? Kenapa tidak memilih ini? Ya. Nah, ada alasannya. Kalau mengaji perbandingan mazhab, nah, kita tahu ya alasannya. Nggak bisa kita batalkan satu, menolak yang satu, nggak bisa. Karena semuanya ada dalil. Itu. Ya. Hah? Ya. Boleh nggak ditambahkan khusus misalnya orang jahat, misalnya orang menghancurkan negeri, abuat yang di apa itu
Iya, Nabi lah bukan itu menyebutkan nama suku dia, nama kabilah, nama orang. Kan itu dasarnya. Hmm. Hmm. Innamal ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti, untuk dijadikan imam. Jadi ikut imam itu. Ikut aja imamnya. Apa yang dibaca imam. Kalau enggak, misah aja, jangan ikut imam. Baca sendiri. Nah, salah sendiri. Ya. Ayat-ayat pertama itu Allah Allah la ilaha illa la Allah la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Dialah Allah. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha menentukan dan menentukan. Jadi la ilaha illa huwa itu apakah bisa dizikirkan? Kita tahu Tuhan menentukan dan menentukan. Jadi kita ingat zikir la ilaha illa huwa. Karena kita itu la ilaha illa huwa. Mana Allah itu kan tidak tahu. Kita tahu yang la ilaha illa huwa dia yang menentukan dan menentukan. Berarti karena kita zikir la ilaha illa huwa. Enggak paham saya. Dan zikir la ilaha illa huwa itu bisa tidak kita zikirkan. Karena kita tahu makanya Allah yang menunjuk dan menentukan. Rasulullah mengajarkan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. وله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Dan para ulama juga mengamalkan zikir dengan huwa itu. Huwa itu yang banyak dikritik. Mana ada zikir huwa. Ya. Iya itu bahkan dengan huwa. Karena itu disebut la ilaha illa huwa, Allahu la ilaha illa huwa. Itu banyak sekali dalam Al-Quran. Huwa. Tapi yang ada nasnya itu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi itu afdalul zikri la ilaha illallah. Seafdalnya zikir la ilaha illallah. Itu disebut zikir nafi wal isbat. Artinya kita meniadakan Tuhan yang selain daripada Allah SWT. Ya. Itu yang yang seutama zikir adalah zikir dengan la ilaha illallah. Ya. Kalau zikir dengan Allah atau huwa itu untuk riadat, untuk melatih spiritual kita supaya ingat selalu kepada Allah SWT. Ya. Ya.
Ya. Jadi huwa, kul huwallahu ahad. Jadi ada huwa. Ya. La ilaha illa huwa. Itu banyak didapatkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Itu mengingatkan pada kita. Jadi di situ disebut sebagai orang ketiga. Bahwa memang tidak ada wujud selain dia. Yang wujud hakiki. Kita ini wujud semu. Karena wujud yang diwujudkan oleh Allah SWT. Kemudian ada juga la ilaha illa anta. Seperti doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Kemudian ada juga la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Seperti wahyu yang turunkan kepada Nabi Musa. Inni anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ya. Disebut la ilaha tiada Tuhan melainkan aku kepada Allah. Nah, apakah kita boleh berzikir dengan itu? Tentu lain halnya. Jangan bikin anak gitu. Aku karena Allah menyebut la ilaha illa ana. Nah, tapi itu dalam kondisi tertentu bagi orang-orang tertentu mungkin aja dia berzikir seperti itu. Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan. Mudah-mudahan ada buah yang dapat kita ambil dari ayat-ayat ini supaya kita selalu ingat dan selalu memperkuat iman kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.